إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمinin rahimani wa rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu mengupayakan meningkatnya ketakwaan tersebut kepada Allah tabaraka wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar atas setiap permasalahan yang dia hadapi. Dan Allah akan datangkan untuknya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di sekitar kita banyak terjadi kezaliman. Kezaliman penguasa, kezaliman bahkan di rumah tangga, kezaliman yang terjadi di pasar, kezaliman yang terjadi di tempat kita bekerja, di kantor-kantor kita, kezaliman dalam jual beli, kezaliman dalam hutang piutang. Ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak lalai, tidak tidur. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Jangan sekali-kali kalian menyangka Allah Subhanahu wa taala lupa, lalai dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang zalim. Sekecil apapun kezaliman yang dilakukan oleh hamba kepada hamba Allah yang lainnya, jika dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntaskan kezaliman tersebut dengan meminta halal atau dengan menebusnya, dengan meminta maaf, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya cepat ataupun lambat. Ittaqudz zulm. Takutlah kepada kezaliman, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Fa inna adh-dhulm dhulumatu yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan, penyesalan, penderitaan nanti di hari kiamat. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Banyaknya kezaliman yang terjadi di tengah masyarakat, bahkan kezaliman yang kita lakukan, itu karena tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang rasa khasyah, rasa takut kepada Allah tabaraka wa taala, atau rasa takut itu ada namun sangat tipis sekali.
Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang takut kepada Allah tabaraka wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melanggar perintahnya, takut melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala dengan mendekati hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka 2 surga kelak di akhirat. Allah menjanjikan 2 surga bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia selalu merasa Allah hadir, Allah mengetahui setiap gerak-geriknya, setiap tindak tanduknya. Allah Maha melihat, Maha mendengar, bahkan setiap lintasan dalam pikirannya, setiap bisikan dalam hatinya. Dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui itu semua, dan Allah mencatatnya. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang paling jauh dari kezaliman, baik menzalimi diri sendiri termasuk menzalimi orang-orang lain. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Namun ingat, Allah Subhanahu wa taala juga Dialah yang telah menciptakan neraka sebagai tempat untuk mengadab hamba-hambanya yang bergelimang dalam dosa dan kezaliman dan tidak sempat bertobat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku ini Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Namun ingat, aku juga memiliki adab yang sangat pedih, siksa yang sangat keras. Inna batsha rabbika lasyadid. Sungguh azab Rabbmu, balasannya sangat keras, sangat dahsyat. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala yang datang tiba-tiba? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, melainkan mereka adalah orang-orang yang akan merugi. Ayat-ayat yang semisal ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang menegaskan bahwasanya kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya bergantung kepada keluasan rahmat Allah, betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita santai-santai bergelimang dalam dosa. Ingat, siksa Allah sangat pedih dan tidak ada kezaliman yang akan terluputkan dari hisab Allah tabaraka wa taala nanti di hari kiamat. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait diri kita, keluarga kita, terkait agama kita, agama keluarga kita, terkait agama anak-anak kita. Kita akan ditanya oleh Allah tabaraka wa taala. Takutlah dikala kita sendiri, baik dikala kita berada di tengah keramaian orang. Orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berani mendekati dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar ketika mereka sendiri, sebagaimana mereka khawatir untuk melakukan dosa di tengah-tengah keramaian manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mempertebal rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus dengan ilmu. Orang-orang Islam harus berilmu tentang agamanya. Orang-orang Islam harus berilmu tentang Al-Quran, petunjuk yang diturunkan kepada mereka. Kita kaum muslimin, anak-anak kita harus berilmu tentang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Karena hanya orang yang berilmu yang takut sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanyalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang berilmu tentang Allah, berilmu tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan batasan-batasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan taufik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, "Inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un." Sungguh aku bisa melihat apa yang tidak bisa kalian lihat dari perkara-perkara yang gaib. Aku bisa mendengar apa-apa yang tidak bisa kalian dengar. Di antara yang Allah perdengarkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait perkara yang gaib adalah adab yang menimpa para penghuni kubur. Diperdengarkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui dari perkara-perkara yang gaib berdasarkan kabar dari Allah apa-apa yang tidak kita ketahui. Dan itulah yang menjadikan beliau manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Attatis sama wa huqqa laha an ta'id. Sungguh aku mengetahui, kata Rasul alaihi salatu wassalam, langit ini sudah berbunyi karena hampir pecah, retak. Dan sungguh layak langit-langit ini pecah. Kenapa? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu lillahi ta'ala sajida. Tidak ada seluas 4 ruas jari di lapisan langit ini, di setiap lapisan langit, melainkan di situ ada kening-keningnya para malaikat yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan langit ini hampir pecah. Dan sudah hampir pecah. Saking banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini sedang bersujud takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah mereka. Wallahi, kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam, andai kata kalian mengetahui apa yang aku ketahui tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah tabaraka wa taala, tentang hakikat yang terjadi saat ini di alam gaib, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Sungguh kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis, menangisi dosa-dosa kalian. Wa ma taladzattum bin nisa'i 'alal furush, dan kalian tidak akan mampu, tidak akan kuasa untuk bersenang-senang dengan istri kalian di rumah, di atas ranjang, tidak. Kalian akan selalu merasa ketakutan kalau seandainya kalian mengetahui hakikat yang sedang terjadi di alam gaib tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wala kharajtum ila su'udat taj'aruna ila Allah. Niscaya kalian semua akan keluar dari rumah menuju tanah-tanah lapang, menuju bukit untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah rasa takut yang ada di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah tabaraka wa taala. Padahal beliau adalah manusia yang paling bertakwa. Manusia yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Manusia yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Manusia yang tidak akan dibuka pintu surga sebelum diminta dibuka oleh beliau alaihi salatu wassalam. Justru beliau manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaskah kita yang setiap hari berbuat dosa dan kemaksiatan, setiap hari saling menzalimi,
Dan tidak ada jaminan dosa kita apakah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Tidak juga ada jaminan apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Layakkah kita untuk merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala? Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangilah rumah-rumah Allah, masjid Allah untuk menuntut ilmu agama Allah. Jangan lewatkan salat yang 5 waktu, berjamaah di masjid. Minta anak-anak kita untuk memakmurkan masjid. Didik anak kita di atas agama dan akhlak yang mulia. Didik anak kita agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian semoga kita akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.